Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Pusri. Kalian selalu sehat ya, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Allah, selalu berlimpah rezeki. Yang sedang kesusahan dan sedang berhutang segera terbayarkan amanah hutangnya. Yang sedang dalam kesedihan, kesusahan segera mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan. Yang belum punya momongan segera punya momongan, yang sedang sakit segera sembuh, yang sedang belum ketemu jodohnya segera bertemu jodohnya tahun ini menikah. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan khawatir teman-teman, karena Allah itu punya kun fayakun. Jadi apa yang tidak kita sangka-sangka, jika Allah sudah berkehendak akan terjadi gitu ya teman-teman. Pokoknya wes lillahi ta'ala wae, Gusti Allah sing duweni kabehane. Itu ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Kemarin saya habis dari Gunung Tidar, walaupun perjuangannya luar biasa ya, perjuangannya luar biasa. Tapi alhamdulillah saya sampai ke atas, dan saya sampai di makomnya Eyang Semar atau Eyang Ismoyo teman-teman. Dan memang luar biasa sekali, luar biasa saya perjuangan, dan itu harus saya lakukan demi napak tilas teman-teman, untuk napak tilas. Dan perlu kalian ketahui sendiri, di Gunung Tidar itu ada 4 petilasan teman-teman. Petilasan itu atau bisa dibilang itu persinggahan ya teman-teman. Satu itu yang paling bawah itu petilasannya Syekh Subakir. Yang kedua di atasnya Syekh Subakir itu ada petilasannya Kiai Sepanjang. Itu yang makamnya sampai 7 meter itu loh teman-teman. Terus nisannya itu aja 7 meter. Terus ke atas lagi yang deket Tugu, yang pohon beringin besar, yang Pangeran Purboyo. Itu siapa sebenarnya Pangeran Purboyo teman? Pangeran Purboyo itu adalah putra dari salah satu Senopati Mataram, yang waktu itu disuruh babat alas kedu. Babat alas kedu, akhirnya bertarung dengan penguasa jin di situ. Ya namanya dulu kan masih jin itu gung liwang-liwung alasnya ya teman-teman. Jadi jin itu masih menguasai. Dan terakhir itu adalah yang paling puncak itu ada makomnya Eyang Ismoyo atau petilasannya Eyang Ismoyo. Disitulah, dan di mana letak batu yang ditaruh di Syekh Subakir itu adalah di tiang bendera itu teman-teman, sebenarnya di situ itu. Nah teman-teman, kenapa saya harus ke Gunung Tidar kemarin itu karena saya harus nampak tilah pertama itu. Dan perlu teman-teman ketahui kenapa petilasannya atau makomnya Syekh Ismoyo itu ada di paling atas daripada Syekh Subakir. Jadi istilahnya gini, kalau ini cerita di Gunung Tidar sendiri ya itu ya teman-teman, kita bahas soal cerita Gunung Tidar. Jadi di sini itu perlu diluruskan, ada kesimpang siuran bahasanya mungkin Eyang Ismoyo ini bertarung dengan Syekh Subakir, itu bukan teman-teman. Jadi gini, kalau menurut saya semua orang bisa berpendapat ya teman-teman. Gunung Tidar itu adalah perwujudan dari kalau orang Jawa tuh bilang itu pasak atau paku gitu loh. Karena dulu Pulau Jawa ini terombang-ambing, terus dilihat itu nggak stabil gitu loh teman-teman. Makanya terulah yang Ismoyo itu penjemahan dari dewa itu bisa malaikat ya teman-teman. Dewa terus dia turun ke bumi menancapkan sebuah pasak atau paku. Nah, agar Pulau Jawa ini tenang, maksudnya nggak goyang-goyang gitu. Disitulah akhirnya disitu menjelmalah sebagai menjadi Gunung Tidar itu teman-teman. Nah dulu Pulau Jawa ini kan tempatnya hantu ya teman, raja hantu dikuasai oleh Para Lelembut. Nah Para Lelembut, nah ki
Ki Semar ini sebagai lurahnya teman-teman, sebagai lurahnya. Nah, karena biar Pulau Jawa ini bisa ditempati, maka kan harus apa, dinetralisir kan teman-teman gitu loh, dinetralisir. Pada akhirnya itu apa namanya, Eyang Semar didatangi oleh seorang apa namanya, syekh dari Turki, namanya ya Syekh Subakir itu. Mereka melakukan pertarungan. Sebenarnya tarungnya itu bukan sama Eyang Semar, bukan teman-teman. Eyang Semar, karena Eyang Semar ini intinya hanyalah menjaga dengan dua raksasa penguasa Gunung Tidar itu. Syekh Subakir itu tidak ada yang kalah dan tidak ada menang. Akhirnya dibantulah sama Eyang Semar ini, raja dari makhluk halus di Gunung Tidar ini, mengarah ke selatan teman-teman, mengarah ke selatan, ke pantai selatan. Mereka kabur ke pantai selatan. Goyang lagi kan teman-teman, itu kan Pulau Jawa jadinya kayak junggleng, junglang. Setelah Pulau Jawa ini junglang, akhirnya berpikirlah kenapa agar bisa seimbang itu, kenapa? Sekarang coba kalian pikirkan, kenapa Para Wali Songo itu makamnya ada di utara semua, di Pantura ya teman-teman. Itu kenapa? Biar seimbang. Jadi mereka ditancapkan di utara itu karena biar keseimbangan alam itu. Nah, kisah dari Eyang Semar dan Eyang Subakir ini kalian bisa lihat dari letak makomnya. Makom itu bukan berarti makam ya teman-teman. Makom itu pelitilasan. Kenapa di Eyang Subakir itu terletak di bawah, baru Eyang Sepanjang, Purboyo sama Eyang Ismoyo kan gitu. Itu makom itu petilasan teman-teman. Jadi nah di situ kita bisa apa ya teman-teman, bisa berpikir lah secara logika. Kita berpikir bahwasanya seorang tamu itu harus punya unggah-ungguh kan gitu loh. Seorang tamu itu harus punya unggah-ungguh. Makanya Syekh Subakir ini kan sebenarnya bertamu ya teman-teman, yang punya rumah kan Eyang Semar. Dan dengan kerendahan hatinya Eyang Subakir itu Lilo jadi memang lurahnya di situ tuh Eyang Semar teman, Eyang Ismoyo. Eyang Ismoyo, jadi Syekh Subakir ini mengadakan perjanjian dengan Eyang Ismoyo bahwa kamu tuh boleh membawa agamamu ke sini, tapi tidak boleh maksa, tidak boleh dengan kekerasan, tidak boleh dengan paksaan. Nek orang di situ pengen ibaratnya pengen beragama Islam ya monggo, pengen agama keyakinan ya jangan kamu alang-alangi kayak gitu. Akhirnya di situ saya Subakir paham dan yang Semar juga legowo. Akhirnya terjadilah perjanjian itu. Banyak yang bilang bahwasanya 500 tahun lagi Eyang Semar nagih janji. Itu bukan teman-teman, maksudnya itu bukan begitu, bukan nagih janji itu. Jadi setelah 500 tahun itu Eyang Semar itu mau melihat bagaimana keadaan anak cucunya, terah turunnya gitu loh teman-teman. Ya kalau memang terah turunnya itu berperilaku baik ya maka akan aman gitu loh teman-teman, akan aman, Nusantara ini akan aman. Tapi kalau terah keturunannya orang Jawa ini ora gelem Jawa, ini ora gelem ngaku nek dekne Jawa, maka akan morak-marik. Disitulah nanti akan turunnya ibarat kata itu ontran-ontran gitu loh teman-teman ya. Jadi harus bisa membedakan. Nah, ketika saya di Gunung Tidar itu, saya merasa bahwasanya dengan kasat mata pun kita bisa melihat, oh iya, nek wong moro tamu kudu unggah-ungguh kan gitu loh. Kenapa saya Subakir itu ada di bawah, baru Kiai Sepanjang. Kalian perlu ketahui bahwa ke sana Kiai Sepanjang ini adalah kiai yang sebelumnya saya Subakir datang ke situ, teman-teman. Nah, dan salah satu yang di atas itu adalah yang di bawah pohon beringin besar itu ada satu makom
Pangeran Purboyo. Kalian perlu ketahui sendiri bahwasanya makam Pangeran Purboyo itu adalah salah satu putra dari Senopati Mataram yang waktu itu disuruh babat hutan Kedu. Hutan Kedu itu disuruh babat alas di situ, dan Pangeran Purboyo harus bertarung dengan Raja Jin di situ, penguasa gaib di situ. Akhirnya Pangeran Purboyo sampai meninggal. Nah, di situ terus di atasnya tuh baru makamnya Pangeran Purboyo yang kayak cungkup kuning. Kenapa kok harus cungkup kuning, teman-teman? Cungkup karena tahu buceng nggak? Buceng itu kan akhirnya mengerucut kan, teman-teman, mengerucut. Yaitu tadi Sangkan Parangé dumadi dari dunia yang luas. Kita itu akan mengerucut ke satu titik, dan titik itu Tuhan, teman-teman. Jadi simbol dari bangunan itu hanya bahwasanya Sangkan Parangé dumadi itu makanya ada kata-kata Sangkan Parangé dumadi. Kowe kudu ngerti, kamu harus tahu asalmu itu dari mana dan akan pergi kemana. Makanya Sangkan Parangé dumadi menungso dilahirke diciptake karena Allah, yang mulai karena nggone Gusti Allah kan gitu. Terus ada kata lagi Gusti tan kena kinaya ngopo. Kita itu tidak bisa mengira-ngira Gusti Allah itu seperti apa gitu. Kita tidak bisa mengira-ngira karena terlalu luasnya dunia itu. Kita tidak bisa mengira-ngira tan kinaya ngopo itu. Jadi kita tidak akan bisa mengira-ngira Tuhan itu seperti apa gitu loh. Jadi ada kata-kata lagi cedak tanpa senggolan atau tanpa ringan. Ya seperti itu tadi, kita dekat dengan Tuhan tapi kita tidak merasakan. Kita jauh dari Tuhan tapi kita merasa dekat kan, seperti itu teman-teman. Itu filosofi dari yang Bodronoyo yang seharusnya menjadi cambuk pada diri kita, bahwasanya oh iya, leluhur awake itu sudah leluhur yang memang benar-benar mumpuni, leluhur yang benar-benar luar biasa, maha dahsyat, maha segalanya. Pokoknya leluhur awake iki wis wong bener-bener wong wis apik lah. Jadi kita ndak usah ibarat kata itu wong Jawa ki yo Jawa, rasa dadi wong Jawa sing kaya wong Arab kayak gitu loh, teman-teman. Paham enggak sih? Ya wong Jawa itu Jawa, donga itu ndak harus pakai bahasa Arab, berdoa itu ndak harus pakai bahasa Arab, ndak harus gitu. Karena apa? Allah tuh maha mendengar. Allah tuh maha mendengar. Kamu mau berdoa pakai bahasa apapun, Allah tuh dengar kok. Sekarang kita mengharuskan, misalnya kita haruskan berdoa dengan bahasa Arab. Ya kalau yang Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, kan mereka nggak tahu bahasa Arab. Apa iya dongane gak didengar oleh Gusti Allah? Kayaknya enggak mungkin kan gitu loh. Makanya kita itu harus universal. Kita itu hidup manusia itu bermasyarakat. Makanya kok ada tumpeng itu kenapa? Karena bawahnya itu besar, bawahnya lingkaran itu besar. Itu istilahnya kita itu beraneka ragam, teman-teman, tapi mengerucutnya di satu titik. Satu titik itu ya ketuhanan itu tadi gitu loh, teman-teman. Nah, kembali lagi ke yang semuanya sama yang Susai Subakir itu. Kenapa letak mereka berbeda makomnya? Karena apa? Saya Subakir ini sadar diri, teman-teman. Dia sadar diri bahwasanya saya Subakir ini hanya tamu. Tamu itu tidak boleh nginjek-nginjek rumahnya yang punya rumah gitu, teman-teman. Makanya makamnya saya Subakir itu ada di bawahnya makamnya Eyang Semar gitu loh, makamnya Eyang Ismoyo gitu, teman-teman. Karena bagaimanapun Eyang Ismoyo ini adalah penguasa, dan Eyang Ismoyo ini yang bau reksa, yang punya rumah gitu. Jadi kita kalau bertamu ke tempat orang ya kita harus punya unggah-ungguh kan gitu loh, teman-teman. Ya intinya seperti itu. Terus ada makam Purboyo, Pangeran Purboyo sama Ki sepanjang itu. Jadi ada 2 sekat gitu, teman. Jadi antara Subakir dan Eyang Ismoyo ini semuanya itu ada sekat-sekatnya. Wis dadi wis iki wekmu, iki wekku. Wis ora usah nyampur gitu loh. Yes. Ya kayak tadi Islam agamamu,
kejawen agamaku kayak gitu itu loh. Jadi kita tidak boleh memaksakan sesuatu keadaan itu kepada orang lain. Nah gitu. Maka ketika kita tidak pernah memaksakan apapun kepada orang lain, kita akan ayem. Apalagi yang kita cari gitu loh teman-teman ya. Apalagi yang kita cari gitu. Wis ayem, wis tentrem, ya ndak usah. Ibaratnya kita nggak perlu apa-apa lagi. Kita nggak perlu ngujah, kita nggak perlu wah aku ki kudu ngene ndak harus teman-teman. Dan kembali lagi, kenapa Wali Songo itu semuanya ada di Pantura, di Gresik, Tuban, Ampel, itu kan jalur pantai utara teman-teman. Kalian sadar nggak teman-teman? Itu karena apa? Ketika Sesubaget datang dibantu dengan Eyang Esmoyo ini, para demit, para jin ini lari ke pantai selatan teman-teman, ke pantai selatan. Akhirnya Jawa itu jadi jomplang meneh kan, jomplang gini. Akhirnya karena jomplang, Putra tuh temennya banyak tuh lele. Maka biar seimbang makanya di makamkanlah para wali itu di sebelah utara teman-teman. Kurang lebihnya begitu cerita yang saya dengar ya. Teman-teman, kita harus berbangga menjadi orang Jawa, karena sesungguhnya Jawa itu memang benar-benar luar biasa tuh. Bukan berarti Jawa dalam kata Jawa gini tok ya. Kita harus bangga menjadi orang Indonesia teman-teman, menjadi orang Indonesia. Karena satu bahasa daerah, misalnya kita tibo, jatuh, itu di Jawa itu ada beberapa kata. Di tempat lain ada beberapa. Kita harus berbangga dengan keanekaragaman ini teman-teman. Nah, jadi kalau kalian ingin ke tempat Gunung Tidar, ke makam Sesubaget atau ke makamnya, sampai bisa berkata bahwasanya yang kalau memang saya di sini direstui, dipersilahkan sama Yang Bawa Reksa, mohon tunjukkan itu gini teman, beri tanda dan isyarat kayak gitu. Insya Allah nanti ada akan tanda isyarat dan itunya masing-masing ya teman-teman. Oke teman-teman gitu ya penjelasannya tentang Sesubaget. Nanti kita akan ada tanya jawab. Jadi kalau ada kurang lebihnya ya mohon dimaafkan, karena saya juga cuma orang awam ya. Oke teman-teman, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.